Jumpa lagi di acara Jam Kids. Nah, adik-adik hari ini kakak ditemenin sama Carl. Rahel ditemenin sama Kak. Nah, adik-adik kita mau ngapain sih hari ini, Kak? Mau memuji Tuhan, Kak. Nah, yang kedua kita mau dengerin cerita Alkitab. Nah, sebelum kita dengerin cerita, kita mau mulai dengan doa dulu nih. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kiranya ya Tuhan, kami akan mendengarkan, memuji nama Tuhan, dan juga melayani Tuhan dengan semangat. Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, amin. Nah, adik-adik kita udah berdoa, kita mau ngapain abis berdoa kok? mau menyanyi, Kak. Menyanyi, berarti kalau misalkan kita mau menyanyi, ada yang duduk gak ya? Enggak, Kak. Kayaknya kita bangkit berdiri deh ya, biar Iya, semangat, Kak. Kak. Iya, coba kita panggil musik kita nih, Kak. Oke, Kak. Musik. Kita mau nyanyi apa nih, Kak? Kasih Tuhan. Kasih Yesus. Kak. Mari kita nyanyi. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekali lagi dari pertama, Kak. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita nyanyi dari awal lagi nih. Kak harus semangat ya. Oke, Kak. Ayo teman-teman juga. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Sekali lagi dari pertama kok. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Sekali Kak. Oh Yesusku. Nah, kita udah nyanyi. Kasih Yesus sangat indah. Adik-adik, karena kasih Yesus sangat indah, makanya kita harus menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa salah satunya kok? Firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Nah, berikut ini kita akan dengerin cerita dari Kak siapa ya teman-teman? Dari Siapa ya, Kak? karena pada penasaran, kita langsung aja undang kakaknya biar langsung cerita. Kita undang Kak Gisel. Nah, Kak Gisel. Halo juga Kak Rahel dan Kak dan juga adik-adik semua yang ada di rumah. Kali ini kakak akan cerita salah satu murid Tuhan Yesus. Siapa ya? Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, tapi kakak itu dapatnya adalah Salome. Nah, di 12 tadi nggak ada Salome. Kira-kira adik-adik tahu nggak siapa itu Salome? Nah, langsung aja ya, kita buka Alkitab kita. Kalau adik-adik di rumah punya Alkitab, buka bareng-bareng ya. Kita buka di Markus 15 ayat 40. Kakak ulangin lagi ya. Di Markus 15 ayat 40. Kakak bacakan ya. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Wah, ternyata ada ya namanya Salome. Tapi kok dia dibilangnya murid Tuhan Yesus ya? Nah, adik-adik semua, Salome ini merupakan seorang wanita loh. Nah, dia juga merupakan istri dari Zebedius
berarti dia juga menjadi ibu dari Yakobus dan Yohanes. Nah, kok bisa ya dia dibilang sebagai murid Tuhan Yesus? Nah, itu karena dia mengikuti Tuhan Yesus dari kota Galilea. Sama seperti tadi, ada Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan semua perempuan ataupun anak-anak mengikuti Tuhan Yesus, maka bisa disebut sebagai murid Tuhan Yesus atau sebagai pengikut Tuhan Yesus. Nah, kita buka lagi ya di Markus 16 ayat 1. Ketika Tuhan Yesus bangkit, itu di ayat ini terdapat yaitu setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Wah, dia itu salah satu tokoh penting ya adik-adik, karena ketika Tuhan Yesus bangkit, dia dengan ibu-ibu yang lainnya pergi ke goa untuk memberikan rempah-rempah kepada tubuh Tuhan Yesus. Nah, tetapi apa? Sesampainya di sana, Tuhan Yesus ternyata udah bangkit. Nah, adik-adik semua, dari cerita ini kita bisa dapat, walaupun mungkin adik-adik bukanlah 12 murid Tuhan Yesus, tetapi ketika adik-adik semua percaya dan mau mengikut Tuhan Yesus dan mau menaati perintah semua Tuhan Yesus yang lakukan, pasti adik-adik juga bisa disebut sebagai murid Tuhan Yesus dan juga atau bisa disebut sebagai pengikut Tuhan Yesus. Gitu aja ya cerita kakak di episode kali ini. Sampai jumpa. Nah adik-adik, ceritanya seru banget tuh dari Kak Gisel. Gimana? Pada seneng gak cerita hari ini? Pasti pada tersentuh gak sih Kak? Iya Kak. Makanya adik-adik kita harus dengar-dengaran, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Seperti nanti kita harus melayani Tuhan, memuji, mendengarkan cerita, dan lain-lainnya kan Kak? Iya Kak. Nah untuk itu karena kita mau tutup nih, jadi kita pujian lagi deh, satu lagi biar kita menutupnya dengan kebahagiaan lewat pujian. Oke, kita undang musik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi Kak, kita nyanyi dari awal. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi deh, biar semangat. Teman-teman juga harus semangat dong. Kita nyanyi sekali lagi dengan penuh semangat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat apa? Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi Kak. Ingat, Tuhan melihat. Kita nggak boleh berbuat jahat, Hat, karena Tuhan selalu lihat apa yang kita perbuat, baik itu yang jahat, baik itu yang baik. kalau jahat nggak? Enggak, Kak. Dong. Iya dong. Nah ceritanya sampai sini aja, kita mau pamit undur diri adik-adik. Dadah, dadah Kak.